Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aska Zakiyah dengan NIM 22 11 10 1091. Pada kesempatan kali ini yaitu pada mata kuliah Industri Farmasi dengan dosen pengampu Dr. APT Yuji Wicaksono SSI MSI. Saya akan sedikit memaparkan tentang kuliah tamu oleh PT Interbat. Metode kromatografi itu ada pemisahan secara isokratik, yaitu komposisi fase gerak tidak berubah sepanjang waktu. Kemudian, melalui kromatografi juga bisa dilakukan pemisahan berdasarkan gradien, adalah komposisi fase gerak yang berubah seiring berjalannya waktu. Kemudian untuk tujuan dari adjustment itu untuk memenuhi kriteria kesesuaian sistem dan untuk mengetahui ketersediaan kolom yang dimiliki oleh fasilitas industri farmasi tersebut. Kemudian ada kriteria penerimaan disolusi, yaitu dinyatakan sebagai Hiki, yaitu persentase bobot bahan aktif terlarut terhadap bobot label. Umumnya berada pada rentang antara 75 hingga 80%. Berikut ada kriteria penerimaan pada sediaan yang cepat larut atau immediate release. Contohnya ada tablet tolbutamid dengan nilai Q yaitu 70%. Apabila dilakukan uji disolusi, yaitu yang pertama melakukan pengujian 6 sampel dengan tiap unit itu kriteria penerimaannya lebih dari Q plus 75%, yaitu 75%. Kemudian apabila kurang dari 75%, maka ditambahkan jumlah 6 sampel dengan kriteria penerimaan rata-rata 12 unit lebih besar dari sama dengan Q dan tidak ada unit di bawah Q-15%. Kemudian apabila masih tidak memenuhi kriteria, maka bisa ditambahkan sejumlah 12 sampel dengan kriteria penerimaan rata-rata 24 unit lebih dari sama dengan Q dan tidak lebih dari 2 unit kurang dari Q-15% dan tidak ada satupun unit yang kurang dari Q-25%. Selanjutnya penerimaan sediaan sampel gabungan atau pool. Berbeda dari uji disolusi sebelumnya, untuk uji gabungan ini merupakan rata-rata dari seluruh jumlah sampel. Untuk syarat sampel dapat dilakukan uji sampel gabungan, yaitu yang pertama merupakan sediaan fase segera, kemudian zat aktif tidak memiliki masalah bioavailabilitas, kemudian yang ketiga obat tidak punya indeks terapi sempit, dan yang keempat obat itu punya profil atau data disolusi yang lengkap. Kemudian ada transfer metode analisa, ada 4 tahapan, yaitu yang pertama melakukan comparative testing, yaitu yang paling umum digunakan biasanya dari PT Interbat itu dilakukan oleh bagian analytical development, kemudian dilakukan untuk metode yang sudah tervalidasi. Dari analytical development itu diserahkan ke QC metodenya dan oleh QC dilakukan pengujian. Untuk sampel homogen dianalisa oleh sending unit dan receiving unit. Kemudian dari hasilnya dibandingkan secara statistik. Kemudian ada co-validation, sending unit dan receiving unit ini melakukan validasi bersama. Kemudian biasanya dilakukan pada metode yang belum tervalidasi. Selanjutnya dari validasi, receiving unit mengulang validasi, tetapi pada revalidasi ini tidak menjamin adanya ekivalensi yang dihasilkan dari receiving unit maupun sending unit. Kemudian yang keempat ada transfer waiver. Kita itu juga harus membuat justifikasi bahwa transfer metode tidak perlu dilakukan apabila produknya sudah ada. Kemudian prosedur analisa telah digunakan dan personel SU atau sending unit pindah ke receiving unit. Selanjutnya ada uji stabilitas. Uji stabilitas ini memiliki prinsip untuk menjamin stabilitas produk, kemudian menjaga spesifikasi produk sesuai standar atau literatur, kemudian dikemas dengan bahan kemas tertentu, bisa dari botol, blister, strip, dan disimpan pada kondisi sesuai yang sudah ditetapkan. Diatur suhunya berapa, dan apabila diperlukan bisa mengatur RH-nya. Kemudian diuji selama periode waktu tertentu, bisa 1 tahun, 2 tahun, maupun 3 tahun, atau sesuai dengan spesifikasinya. Selanjutnya ada tujuan, yaitu pengembangan dengan membandingkan formula, proses, dan bahan kemas yang paling stabil. Selanjutnya tujuan registrasi,
karena di dokumen registrasi itu dibutuhkan laporan stabilitas sediaan. Kemudian untuk post marketing, untuk melindungi klaim apabila ada komplain dari pasien, kita dapat melihat data dari uji stabilitas produk yang sudah dilakukan sebelumnya. Berikutnya ada beberapa jenis uji stabilitas, yaitu yang pertama stabilitas dipercepat, stabilitas jangka panjang, ini stability, dan stress testing. Untuk desain uji stabilitas, yaitu yang pertama kondisi penyimpanan. Harus dipastikan dulu kesediaan itu stabil dalam kondisi berapa. Apabila perlu juga melakukan pengaturan RH. Kemudian yang kedua parameter uji bisa dispesifikasikan terlebih dahulu, bisa direncanakan lebih dahulu apakah hanya memenuhi parameter uji fisika, uji kimia maupun uji biologi atau bisa juga kombinasi dari ketiga parameter uji tersebut. Kemudian spesifikasi sesuai dengan kompendial, kemudian pemilihan batch, umumnya pemilihan batch ini sesuai dengan batch komersialnya. Kemudian untuk waktu pengujiannya bisa dilakukan 1 tahun, 2 tahun, ataupun seterusnya. Kemudian kondisi penyimpanan. Indonesia sendiri itu masuk ke zona 4B. Jadi untuk menjaga long term sediaan atau penyimpanan dalam jangka waktu lama biasanya dilakukan pada suhu 30 derajat Celcius dengan pengaturan RH 75. Dari kondisi penyimpanan ini acuannya dari studi preformulasi atau bisa dari produk komparatornya. Untuk menyimpan sediaan biasanya disimpan dalam climatic changer, di mana climatic changer ini harus mampu mempertahankan suhu dan kelembapan. Selain itu, climatic changer juga perlu dilakukan kualifikasi dan pemantauan agar performa dari climatic changer ini tetap sesuai untuk mempertahankan kondisi penyimpanan sediaan. Selanjutnya, pemilihan batch. Untuk registrasi, proses formula, dan kemasan itu harus dipilih batch yang sesuai dengan produk komersial. Untuk jumlah batch-nya, pada sediaan lepas cepat atau zat aktifnya stabil itu 2 batch. Tetapi untuk sediaan dengan lepas lambat atau termodifikasi atau zat aktifnya itu tidak stabil, maka diperlukan 3 batch. Selanjutnya waktu pengujian. Untuk uji stabilitas ini intervalnya di tahun pertama setiap 3 bulan, di tahun kedua setiap 6 bulan, di tahun ketiga itu sudah tahunan. Dari mana acuan lama pengujian itu bisa dilakukan berdasarkan uji preformulasi atau mengikuti dari produk komparatornya. Selanjutnya ada parameter dan spesifikasi pengujian. Tidak harus sama dengan spesifikasi dan pengujian pada produk jadi, tetapi perlu dilakukan justifikasi terhadap penetapan parameter, spesifikasi, serta interval pengujian. Selanjutnya ada in-use stability. In-use stability ini biasanya dilakukan pada produk itu yang sudah dibuka dan digunakan secara berulang kali atau produk itu tidak langsung habis digunakan. Sehingga kita bisa mengetahui berapa lama produk dapat bertahan saat produk sudah dibuka dan digunakan. Biasanya digunakan untuk multi-dose produk setelah dibuka atau setelah direkonstitusi, biasanya berupa sediaan cair. Kemudian untuk jumlah batch yang diuji itu 2, dengan minimal interval pengujian, pada awal itu 2 batch, dan pada akhir diuji 1 batch. Berikutnya ada stress testing. Umumnya dilakukan pada saat tahap pengembangan, yaitu memberikan kondisi-kondisi ekstrim pada produk. Yang pertama bisa melakukan kondisi dingin, freeze-thaw testing, dan photostability testing. Photostability testing ini kita harus mengetahui spektra pada bahan dan spektra dari sumber cahaya. Dan kita harus membandingkan kedua spektra tersebut. Apabila terjadi overlapping antara spektra bahan dan spektra cahaya, maka artinya sediaan tersebut dapat menyerap cahaya. Berikutnya ada uji bioavailabilitas dan bioekivalensi. Bioekivalensi itu ada 2 jenis, yaitu ekivalensi farmasetik atau alternatif farmasetik. Bila kita membuat sediaan yang dari bentuk garamnya sama,
komposisinya sama, kekuatan sedianya sama, itu artinya ekuivalensi farmasetik. Tetapi apabila memiliki jenis konformasi amorf yang berbeda, tetapi dosis sama dan komposisi sama, itu dinamakan alternatif farmasetik. Atau pada pemberian dengan dosis yang sama menghasilkan dosis molar yang sama, serta menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding atau efeknya sama. Kemudian bioavailabilitas itu menunjukkan kecepatan dan jumlah bahan aktif atau senyawa aktif terserap dari produk obat masuk ke dalam pembuluh darah atau tersedia di tempat kerjanya. Kemudian ada uji ekuivalensi. Dari uji ekuivalensi ini kita memilih obat dari komparator. Kita akan membuat obat kopinya, maka perlu dilakukan uji ekuivalensi, yaitu yang pertama bisa melalui in vivo, melalui manusia, dan uji in vitro dari uji disolusi terbanding. Kalau dari uji in vivo ini bisa dilakukan uji farmakokinetik, uji farmakodinamik, dan uji klinik. Uji in vitro itu dilakukan pada disolusi terbanding. Kita bisa melihat dari BCS atau Biopharmaceutical Classification System. Berikutnya, kapan biowaiver itu dapat dilakukan? Jawabannya adalah berdasarkan potensinya. Dengan kriteria bentuk sediaannya sama, tapi punya potensi yang berbeda. Contoh, industri farmasi memproduksi paracetamol 500 mg, kemudian akan memproduksi paracetamol dengan konsentrasi 250 mg, maka dapat dilakukan biowaiver. Kemudian memastikan bahwa produsen dan tempat produksinya itu sama, dan proporsi zat aktif dan eksipien itu sama, atau memiliki jumlah dan jenis eksipien yang sama, pengisi dapat dikurangi, jenis dan jumlah eksipien lain itu persis sama. Seperti contohnya, apabila sudah memproduksi tablet X 10 mg dengan bobot tablet 200 mg, kemudian ingin membuat tablet X dengan bahan aktif 5 mg, maka ada tiga pilihan, yaitu yang pertama bisa membuat bobot tabletnya itu separuh dari bobot tablet awal, yaitu 100 mg, atau bisa membuat eksipiennya itu 190 mg, tetapi bobot tabletnya itu 195 mg, yaitu dengan bahan aktifnya tadi 5 mg. Kemudian bisa juga dibuat dengan bobot tabletnya itu tetap 200 mg, tapi dengan bahan aktif 5 mg dan eksipiennya 195 mg. Berikutnya ada tahap pelaksanaan uji bioekuivalensi, yaitu yang pertama itu melakukan pembuatan protokol uji bioekuivalensi terlebih dahulu, kemudian dari persetujuan protokol itu dikirim ke Badan POM dan Komisi Etik karena berkaitan dengan manusia. Kemudian melakukan pengumpulan dokumen dan pemilihan sukarelawan. Selanjutnya dilakukan pemberian obat dan pengambilan sampel darah. Selanjutnya dilakukan monitoring secara ketat. Selanjutnya dilakukan analisa obat dan kode breaking. Kode breaking adalah di mana kondisi analisa sampel darah itu tidak diketahui berasal dari subjek yang mana, atau pasien itu meminum obat dari komparator atau obat dari yang kita produksi. Kemudian dilakukan uji statistik, kemudian dilakukan pelaporan hasil uji bioekuivalensi untuk program registrasi. Tetapi juga harus diperhatikan saat melakukan pemilihan sukarelawan, itu diperhatikan kriteria inklusi atau eksklusi dari subjek, teknik pemberian obat, titik samping, dan standarisasi kondisi. Berikutnya ada kriteria bioekuivalen. Dilihat dari parameter AUC 0 sampai T dan konsentrasi maksimal. Dinyatakan bioekuivalen apabila rasio nilai rata-rata antara AUC obat produksi kita dan AUC obat referensi itu sama dengan mendekati 1 dengan 90% confidence interval antara 80 hingga 125%. Untuk obat uji itu harus diproduksi di fasilitas yang punya sertifikat
CPOB dengan batch uji disolusi terbanding itu identik dengan produk komersial. Biasanya besar batch itu 1/10 dari skala produksi, atau bila produksinya itu 100.000 unit, itu sudah terbesar. Kemudian untuk obat komparator, itu pemilihan batch itu sangat penting berdasarkan uji disolusi terbanding. Dengan perbedaan kadar antara obat komparator dan obat ITA itu kurang dari 5%, dengan kriteria obat komparator itu punya izin edar di Indonesia. Apabila nggak ada, maka bisa dicari di ICH dengan negara asosiasinya. Atau punya obat kopi dengan bukti bioekivalen dengan obat inovator, atau termasuk dalam daftar prekualifikasi dari WHO. Kemudian ada uji disolusi terbanding, itu diambil sampel pada waktu tertentu, kemudian dilakukan perbandingan profil disolusi antara produk komparator dan produk uji. Tujuannya ada 3, yaitu yang pertama untuk prediksi atau mendekatkan bahwa produk sesuai spesifikasi atau tidak. Yang kedua untuk kepentingan dokumen registrasi, yaitu laporan uji disolusi. Dan yang ketiga ada biowaiver. Bagaimana bisa dikatakan suatu produk itu similar? Kita harus menghitung dari similarity factor atau F2-nya. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau presentasi yang terlalu cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.